saudaraku yang disayang oleh Tuhan, renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo kabur dulu. Hashtag ini cukup viral di medsos dan mempunyai beragam respon. Istilah ini memiliki arti mengajak warganet untuk pergi kerja ke luar negeri yang dirasa lebih menjanjikan. Pengamat sosial mengatakan ini merupakan brain drain, sebuah fenomena ketika orang-orang berpendidikan dan terampil meninggalkan negaranya untuk bekerja atau menetap di luar negeri. Beberapa faktor yang menyebabkan brain drain antara lain kurangnya peluang karir yang memadai, iklim kerja yang tidak kondusif, kondisi ekonomi yang kurang mendukung, serta ketidakpastian politik dan ekonomi. Lalu apakah ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan rohani kita? Kabur aja dulu, yang intinya kita mau menjauhkan diri dari rutinitas rohani dan mulai pasif di dalam kegiatan rohani yang sudah kita lakukan. Kita mulai tidak lagi mengerjakan yang namanya disiplin rohani. Misalnya, tidak lagi membaca Alkitab, tidak lagi berdoa. Kita tidak mau lagi terlibat di dalam pelayanan atau aktivitas kegiatan gereja, dan mungkin kita tidak lagi mengikuti ibadah. Ada banyak alasan yang bisa kita kemukakan, dan yang paling sering terjadi adalah kita sesungguhnya sedang kecewa. Firman Tuhan hari ini mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Disiplin rohani harus terus-menerus kita kerjakan, karena hal ini akan menolong kita untuk terus bertumbuh. Sekalipun mungkin kita merasa jenuh, namun kita harus mengupayakan agar kita tidak terjebak di dalam kemalasan. Disiplin rohani sesungguhnya dapat menolong kita untuk kuat dan teguh dalam menghadapi berbagai godaan dan cobaan. Kita akan terus-menerus mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapinya. Sebaliknya, semakin membiarkan kita jauh dari Tuhan, maka hal ini akan membawa kita semakin dikuasai oleh keegoan diri yang semakin membuat kita menjadi lebih egois. Tanpa relasi kedekatan dengan Tuhan, itu akan membuat semak duri keinginan dosa di dalam diri kita semakin bertumbuh, yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Semakin kita menjauhkan diri dari Tuhan, semakin kita tenggelam dalam kegelapan dunia. Semakin kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, semakin membuat kita kehilangan berkat dalam relasi dengan saudara seiman. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak menjauhkan diri, namun semakin giat melakukan disiplin rohani, karena hari-hari yang kita lalui semakin jahat. Sepanjang perjalanan hidup kita, masalah dan kesulitan akan terus ada. Kita tidak dapat menghindarinya, namun kita harus berani menghadapinya. Untuk itu, kita perlu memiliki kekuatan iman, agar setiap langkah dan keputusan yang kita ambil tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Kita dapat salah arah ketika kita lebih cenderung untuk mengikuti jalan dunia. Namun dengan kuasa firman-Nya, kita mengetahui rambu-rambu kebenaran yang menuntun kita kepada jalan damai sejahtera. Sekali lagi, banyak hal yang dapat membuat kita menjadi mundur dari kehidupan disiplin rohani. Namun kita harus terus berjuang agar kita tetap memiliki antusias dalam relasi dengan Tuhan. Kabur aja dulu dari disiplin rohani adalah bahaya bagi kehidupan dan kesehatan rohani kita. Ingatlah, si iblis bagaikan singa yang mengaum-aum hendak menerkam kita, yaitu membawa kita untuk mengambil jalan dosa.
kekuatan kita bukan berasal dari diri kita, melainkan dari Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan yang sesungguhnya menjadi pelita dan terang dalam perjalanan hidup kita. Jadi, mari kita semakin teguh dan giat di dalam melakukan disiplin rohani kita, semakin mendekat kepada Kristus, sehingga kita memiliki keberanian untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada di depan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan oleh firman Tuhan, karena kami seringkali ingin mundur dari pelayanan kami. Kami seringkali mulai mundur di dalam relasi kedekatan kami dengan Engkau. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengatakan sibuk, atau mungkin sesungguhnya kami sedang kecewa dengan seseorang. Tuhan, bantu kami saat ini supaya kami boleh memiliki semangat dan antusias untuk kembali giat mendisiplinkan diri kami mendekat kepadamu, sehingga kami boleh siap di dalam menghadapi segala hal yang ada di dalam kehidupan kami. Tolong Roh Kudus, bantu kami dan kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jangan biarkan diri kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan dan ibadah kita, karena kita akan terjebak dengan kegelapan yang dapat menyesatkan dan menghancurkan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.